Bisa kita mulai ya untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk e-commerce, pertemuan ke-16. Nanti setelah ini minggu depan ada minggu tenang, baru minggu berikutnya kita adakan ujian akhir semester atau UAS. Ya, untuk dalam pertemuan ke-16 ini atau terakhir ini yang akan kita bahas adalah keamanan ya. Keamanan transaksi e-commerce itu seperti apa saja yang akan kita bahas. Nah, untuk materi silahkan bisa diunduh di Classroom. Nanti bisa kalian tambahkan untuk pengembangan mengenai keamanan dalam e-commerce tersebut ya. Oke, untuk mempersingkat waktu juga ini kita mulai saja ya untuk pertemuan terakhir ini. Untuk keamanan e-commerce secara umum, keamanan merupakan salah satu komponen atau servis yang dibutuhkan untuk menjalankan e-commerce. Untuk menjamin keamanan perlu adanya kemampuan dalam bidang ini yang dapat diperoleh melalui penelitian dan pemahaman. Dalam prakteknya, berbelanja di web memerlukan koneksi ke internet dan browser tentunya ya, yang mendukung transaksi elektronik yang aman seperti Microsoft Internet Explorer dan Netscape atau navigator. Microsoft dan Netscape bekerjasama dengan perusahaan kartu kredit Visa dan Mastercard, serta perusahaan-perusahaan internet security seperti VeriSign, telah membuat standar enkripsi khusus yang membuat transaksi melalui web menjadi sangat aman. Bahkan Visa dan Mastercard menyediakan jaminan keamanan 100% kepada pengguna kredit cardnya yang menggunakan e-commerce. Nah, ini untuk yang lebih secure mungkin ya. Itu VeriSign yang produk dari Microsoft atau Netscape ya, itu lebih aman. Nah, untuk yang menandakan suatu retailer website aman atau tidak, ini adalah tanda khusus yang muncul di status bar di bagian bawah layar browser. Pada IE, tanda yang muncul adalah tanda gembok terkunci di pojok kanan status bar, sedangkan pengguna Netscape Navigator akan terlihat tanda kunci di pojok kiri status bar. Ya, ini biasanya ada seperti tanda seperti itu, berarti sudah benar-benar aman. Nah, jika tanda-tanda tersebut muncul, berarti Anda sedang terkonek pada server yang aman. Walaupun begitu, karena standar yang dipakai untuk secure connection ini relatif baru, belum semua cybershop menggunakan standar ini. Jadi hanya mungkin baru tertentu ya, tapi mungkin untuk perkembangan selanjutnya karena teknologi itu semakin maju ya, tentunya akan lebih adalah tambahan keamanan mengenai dalam berbelanja di internet atau e-commerce. Kumpulan dari banyak cybershop yang telah berintegrasi dinamakan cyber mall. Beberapa cyber mall akan mengecek terlebih dahulu legitimasi dari cybershop yang akan masuk sehingga dapat menghindari adanya cybershop yang palsu. Nah, beberapa cyber mall juga menyediakan jasa-jasa tambahan seperti billing atau tagihan yang tersentralisasi, menjadikan proses belanja menjadi lebih mudah dan aman. Ada teknologi kriptografi dalam keamanan ya, menjelaskan bagaimana mengamankan data dengan menggunakan enkripsi. Berbagai sistem sudah dikembangkan seperti sistem private key dan public key. Nah, penguasaan algoritma populer digunakan untuk mengamankan data juga sangat penting untuk mengenai kriptografi. Kemudian ada one time password, penggunaan password yang hanya dapat dipakai sebanyak satu kali. Biasanya password angka digital yang merandom angka setiap kali transaksinya. Ini mungkin akan lebih aman ya, agar tidak bisa dibajak oleh cyber kejahatan cyber. Itu hanya satu kali menggunakan password. Kalau salah itu tidak akan bisa dibuka ya, dengan kecuali dengan ketentuan yang berlaku ada di pengaturan e-commerce tersebut misalnya. Untuk yang berikutnya ada konsultan keamanan. Konsultan organisasi dan institusi yang bergerak di bidang keamanan dapat membantu meningkatkan dan menjaga keamanan. Nah, contoh dari organisasi yang bergerak di bidang ini adalah IDCert. Nah, ini adalah semacam konsultan dalam bidang keamanan yang meningkatkan keamanan di
e-commerce ya. Nah, untuk mekanisme setnya, standar enkripsi yang digunakan dalam e-commerce pada saat ini adalah SET, Secure Electronic Transaction. Selain digunakan untuk pembayaran dengan kredit card, SET juga digunakan untuk pembayaran dengan smart card. Dengan menggunakan SET, kerahasiaan informasi customer berupa nama dan nomor bisa dijaga. SET juga bisa menjaga autentikasi atau identifikasi penjual dan customer, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh sembarang orang. Untuk mekanismenya, SET menggunakan suatu tipe kriptografi khusus yang dinamakan menjadi asymmetric kriptografi ya, untuk menjamin keamanan suatu transaksi. Nah, asymmetric kriptografi ini disebut juga dengan nama public key kriptografi. Enkripsi menggunakan dua kunci key, yaitu kode satu kunci digunakan untuk mengenkripsi dan kunci lainnya untuk mendeskripsi nanti data tersebut pada saat sampai atau ke pihak yang kedua. Nah, kedua kunci tersebut terhubung dengan matematis dengan rumus tertentu, sehingga data yang telah dienkripsi oleh suatu kunci hanya bisa dideskripsi dengan menggunakan kunci pasangannya tadi ya, tidak bisa menggunakan yang satu kunci yang awal karena ini bersifat asimetrik kriptografi. Setiap user mempunyai dua kunci, yaitu public key dan private key. User dapat menyebarkan public key secara bebas karena adanya hubungan yang khusus antara kedua kunci. User dan siapapun yang menerima kunci public key tersebut mendapat jaminan bahwa data yang telah dienkripsi dengan suatu public key dan dikirimkan user hanya bisa dideskripsi oleh private key-nya. Jadi public key-nya tidak berguna lagi ya. Keamanan ini terjamin selama user dapat menjaga kerahasiaan private key-nya. Sedangkan pasangan key ini harus dibuat secara khusus oleh user. Algoritma yang biasanya digunakan untuk pembuatan key ini adalah algoritma RSA, dinamakan berdasarkan inisial pembuatnya, yaitu Rifus, Samir, and Adelman. Nah, ini yang sering digunakan. Artinya, suatu pihak pengelola e-commerce yang menggunakan SET harus membuat pasangan key untuk khusus untuk webnya ya. Ada dua, public dan privat. Public key akan disebarkan dan hal ini biasanya dilakukan melalui penyebaran web browser. Public key disertakan secara gratis untuk setiap web browser dan telah tersedia jika browser tersebut diinstal. Private key pasangannya untuk pasangan public key tersebut disimpan oleh pengelola e-commerce-nya karena untuk membuka ya, untuk mendeskripsikannya nanti. Jika pembeli menggunakan browser untuk mengirim form transaksi, pembeli tersebut akan menggunakan public key yang telah tersedia di web browsernya. Nah, orang lain tidak mempunyai private key pasangannya tidak akan bisa mendeskripsi data form yang dikirim dengan public key tersebut. Nah, setelah data sampai ke pengelola e-commerce, data tersebut akan dideskripsi dengan menggunakan private key tadi ya. Artinya hanya pengelola e-commerce yang bisa mendapatkan data itu dalam bentuk sebenarnya, dan data identitas serta nomor kartu kredit customer tidak akan jatuh ke tangan yang tidak berhak. Servis yang harus tersedia untuk menjalankan e-commerce, diperlukan beberapa servis atau infrastruktur yang mendukung pelaksanaan e-commerce. Servis-servis ini dibahas pada bagian berikut. Servis yang harus tersedia adalah ada directory service, kemudian ini menyediakan tentang pelaku bisnis dan end user ya, seperti halnya buku telepon dan yellow page. Kemudian infrastruktur, kunci publik atau public key infrastruktur ini menjalankan e-commerce. Dibutuhkan tingkat keamanan yang dapat diterima ya. Salah satu metode yang mulai umum digunakan adalah pengamanan informasi dengan menggunakan public key system. Sistem lain yang digunakan adalah private key system. Infrastruktur yang dibentuk oleh sistem public key ini disebut public key infrastruktur, PKI ya, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi infrastruktur kunci publik atau IKP, di mana kunci publik dapat dikelola untuk pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Data Certification Authority (CA) merupakan sebuah body entity yang memberikan dan mengelola sertifikasi digital, dibutuhkan dalam bentuk elektronik.
CA berhubungan dengan erat pengelolaan public key system. Contoh sebuah CA DMPK adalah www.verisign.com tadi ya. Adalah merugikan apabila perusahaan di Indonesia menggunakan fasilitas VeriSign dalam transaksi e-commerce. Untuk itu Indonesia harus ada sebuah atau lebih CA. Sayangnya untuk menjalankan CA tidak mudah ya, banyak hal teknis non teknis yang harus dibenahi. CA dapat diimplementasikan dengan menggunakan software yang komersional seperti yang dijual oleh VeriSign dan juga yang gratis seperti yang dikembangkan oleh OpenCA1. Kemudian ada IPsec, keamanan media komunikasi merupakan hal yang penting. Mekanisme untuk mengamankan media komunikasi yang aman, secure selain menggunakan SSL adalah dengan menggunakan IP Secure, plain IP versi 4 yang umum digunakan pada saat ini. Tidak menjamin keamanan data. Pretty Good Privacy atau PGP dapat digunakan untuk authentication, encryption, dan digital signature. PGP umum digunakan de facto di bidang email. Memiliki permasalahan hukum dengan algoritma enkripsi yang digunakannya. Implementasi PGP ada bermacam-macam. Untuk Privacy Enhanced Mail PEM merupakan standar pengamanan email yang diusulkan oleh Internet Engineering Task Force PKCS Public Key Cryptography Standard. Dan ada SMIME. Selain menggunakan PGP, pengamanan email menggunakan standar SMIME ya, merupakan standar dari Secure Messaging dan tidak terbatas hanya untuk email saja. Untuk beberapa vendor PDI sudah berencana untuk menggunakan SMIME sebagai salah satu standar yang didukung untuk messaging. Informasi mengenai SMIME dapat diperoleh dari berbagai tempat seperti misalnya SMIME Sentral, RSA.com, SMIME. Dan yang berikutnya ada SSL, Secure Socket Layer. E-commerce banyak menggunakan teknologi internet. Salah satu yang digunakan adalah standar TCP/IP dengan menggunakan soket. Untuk meningkatkan keamanan informasi, keamanan layar soket perlu ditingkatkan dengan menggunakan teknologi kriptografi. Netscape mengusulkan pengamanan dengan menggunakan Secure Socket Layer untuk implementasi bersifat gratis. Selain SSL juga pendekatan lain yaitu dengan menggunakan Transport Layer Security atau TLS. Titik pengamanan di internetnya adalah server web. Setup dalam konfigurasi sebuah server web untuk menyelenggarakan e-commerce cukup kompleks. Dan akibat dari kesalahan kecil bisa fatal. Contohnya seorang administrator sistem mengetahui bahwa untuk proses program daemon agar mampu menanggapi permintaan terdapat port tertentu harus dijalankan dengan hak super user atau root. Sistem operasi jaringan atau operating system tidak terbagi file maupun folder. Dengan membentengi folder atau file memakai kata sandi dan tidak men-share secara penuh. Windows sebenarnya sudah dilengkapi dengan utilitas keamanan jaringan. Salah satu contohnya adalah NetWhisper ya. Kita bisa mengetahui orang lain yang berusaha membuka file atau folder yang kebetulan kita share secara penuh. Untuk pengamanan jaringan kita menggunakan firewall ya, file NTFS atau sama zone alarm. Nah, firewall itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk suatu komponen atau komponen-komponen jaringan berfungsi untuk membatasi akses antara dua jaringan. Jadi firewall dapat berupa solusi hardware dan software yang membatasi akses dan jaringan internet ke internet dan lain sebaliknya juga seperti itu ya. Jadi mengamankan jaringan yang secara umum. Tugas firewall ini mengimplementasikan kebijakan keamanan di jaringan, kemudian melakukan filter, merekam atau mencatat event yang mencurigakan, kemudian alamat IP asal, kemudian membuat alamat IP tujuannya ya, karena ini firewall ini adalah pengamanan. Ada protokol TCP, port TCP, kemudian asal dan tujuan. Untuk kelemahan firewall sendiri itu tidak dapat melindungi jaringan dari serangan koneksi yang tidak melewatinya. Terdapat pintu lain menuju jaringan tersebut karena membuat sebuah perlindungan sendiri. Firewall tidak dapat melindungi satu serangan dengan metode baru yang belum dikenalnya. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Nah, ini kelemahan dari firewall ya, walaupun ini sebenarnya sangat lumayan untuk dijadikan sebuah pengamanan dalam jaringan di internet.
misalnya untuk dalam transaksi e-commerce ya, akan tetapi tetap saja ada kekurangan dari firewall tersebut. Nah, ada email bomb, titik pengamannya ada Mime email tadi ya. Aplikasi Mime email contohnya untuk mengirim email secara aman memiliki kunci publik. Kirim email berisi kunci publik. Ketika penerima membaca surat email miliknya dari alamat mengetahui kalau kita mampu bersuratan secara aman. Mail klien otomatis akan mengkode email yang akan terkirim. Saat menerima email, mail klien kita secara otomatis membongkar penyandian mail terkirim dengan kunci privat, sehingga kita bisa membacanya. Email yang aman tidak akan dapat terbaca atau dibaca di tengah jalan. Ini karena sudah dienkripsi tadi ya. Pada saat di deskripsi kita buka dengan menggunakan kunci privat key tadi, barulah kita bisa membaca data yang sesungguhnya, Pak. Kalau untuk di dalam jaringan di tengah jalan itu belum bisa kita baca ya. Oke, untuk materi ini banyak sekali masih slide-nya ya, nanti bisa kalian pelajari karena materi sudah saya share di Classroom. Silahkan di download dan bisa diambil untuk dijadikan sebagai bahan belajar kalian dan juga untuk pengembangan. Nanti ada slide berikutnya sebenarnya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Jangan lupa untuk dipersiapkan ya untuk UAS nanti minggu berikutnya, karena minggu depan adalah minggu tenang. Berarti minggu depannya baru kita adakan untuk UAS ya. Dipelajari apa yang sudah saya sampaikan, nanti akan saya berikan soal sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jangan lupa, karena ini masih open book juga, tapi tetap harus belajar karena waktu yang saya tentukan nanti terbatas ya untuk pengumpulan UAS-nya atau ujiannya. Oke, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar. Terima kasih.